Halo, selamat datang, saya Direktur Perusahaan. Kami akan mempersembahkan video singkat untuk Anda, bertemakan budaya organisasi, bersama karyawan-karyawan saya. Ada Ahmad, Aisyah, Vanessa, John, Syahrul dan Adam. Selamat menonton. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan kerja sekalian. Kali ini kita dapat proyek besar ya. Sebelumnya perkenalkan, mungkin Mbak Aisyah sudah kenal. Saya dari divisi IT. Untuk Mas Adam, mungkin belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Denny. Saya salah satu manajer di perusahaan IT di sini. Dan saya cukup senang sekali perusahaan kita bisa merger ya dengan perusahaan Mas. Jadi kita bisa berkolaborasi dan di sini kita akan mengelola dan maintain ya aplikasi yang memang sudah kita miliki. Seperti itu Mas Adam. Betul Mbak Aisyah? Betul, Pak. Oke, nah untuk aplikasinya ini Mas, aplikasinya ini kita tuh payment gateway Mas. Kalau misalnya Mas tahu QRIS, nah QRIS itu dia mirip-mirip seperti kita. Nah kita mengelola payment gateway seperti itu. Nah di sini mungkin saya akan sedikit jelaskan ya gimana prosesnya. Saya akan coba share screen, desktop, oke. Nah saya akan coba share screen. Nah kita nih dari perusahaan corporate dan Mas dari perusahaan startup yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Nah, kita akan mengelola aplikasi bernama Duitku, Mas. Nah, di Duitku ini cukup kompleks ya. Sebelumnya kita tuh punya tim IT, Mas, tapi karena satu dan lain hal, kita terpaksa melakukan cut off dan sekarang berhasil dapat investment lagi dan mulai grow up lagi dan kita berharap Mas bisa ikut berkolaborasi ya. Karena dari perusahaan Mas sebelumnya direktur bilang bahwa banyak pencapaian yang telah dilakukan oleh perusahaan Mas selama sebelumnya kita bekerja sama sampai akhirnya merger seperti sekarang. Nah, perusahaan kita ini memiliki aplikasi bernama Duitku, di mana kita tuh memiliki pertama itu dashboard. Dashboard itu untuk mengelola data keuangan yang masuk dan keluar. Nah, ini nanti akan dimiliki oleh merchant, Mas. Nah, oleh merchant, jadi nanti merchant itu punya dashboard masing-masing. Yang kedua, kita punya API gateway. Nah, jadi ini mirip kayak misal kayak Mas tahu kan kayak Tokopedia, terus dia punya pembayaran. Nah, pembayarannya itu sistemnya menggunakan API gateway, seperti service yang kita berikan. Nah, terus yang berikutnya itu kita memiliki mobile app ya. Nah, kita memiliki mobile app juga. Nah, di mobile app ini nanti sama seperti untuk merchant, jadi dia bisa mengelola selain lewat dashboard, lewat website, dia bisa mengelolanya lewat mobile app. Di sini kita menggunakan teknologi untuk dashboard sebenarnya simpel aja Mas, Laravel yang berbasis PHP untuk dashboardnya. Nah, untuk API-nya sendiri kita menggunakan Java ya. Nah, untuk mobile-nya kita menggunakan Flutter. Nah, seperti itu Mas. Jadi kita akan maintain aplikasi yang memang udah ada. Jadi memang ini sudah berjalan, namun kita tidak memiliki manpower untuk maintain dari aplikasi-aplikasi kita. Jadi kita membutuhkan improvisasi dari teknologi yang ada gitu. Nah, dari Mas Adam sendiri ada concern nggak tentang aplikasi yang akan kita handle gitu? Jadi ini bikin aplikasi Duitku. Iya, betul Ya, betul. di sini ada dashboard, merchant, API gateway, mobile app. Iya, betul. Menggunakan teknologi PHP, Java. Sama Flutter. Nah, kalau misalnya ada request dari tim Mbak Aisyah tentang perkara misal yang sering terjadi itu gini Mas. Jadi misalnya ada customer atau merchant kita yang bertanya tentang bagaimana cara integrasi sistem kok kita error. Nah, nanti semua akan lewat Mbak Aisyah dan tim dulu gitu. Nah, setelah lewat Mbak Aisyah dan tim, jika itu ternyata kendala teknis, nah itu baru akan diteruskan oleh Mas Adam dan tim di sebelah kiri gitu. Jadi
nanti Mas Adam itu dan tim akan menangani setiap request yang datang dari Mbak Aisyah dan timnya. Setiap nanti ada request dari merchant-merchant kita ataupun customer kita yang mengalami kendala, error, maupun isu lainnya terkait dengan aplikasi yang kita miliki, seperti itu. Nah, untuk gambaran singkatnya ini gimana nih? Apa Mbak Aisyah dan Mas Adam ada yang ingin ditanyakan dari Mbak Aisyah dari divisi operasional dan dari Mas Adam dari divisi IT? Ada yang ingin ditanyakan? Saya dari perwakilan tim operasional, Pak. Sudah cukup jelas karena dari perusahaan kita sendiri sebelumnya sudah dijelaskan seperti itu. Oh ya benar ya. Jadi memang karena Mbak Aisyah dan tim sebelumnya sudah mengelola, jadi sudah cukup jelas. Nah, kalau dari Mas Adam sendiri gimana nih? Ada yang kurang jelas nggak dari penjelasannya? Ini masalah teknologi, Mas. Karena masih banyak yang belum paham soal Java, Oh iya ya, masalah teknologi. iya ya Di tim masalah. saya itu. Untuk perkara ini saya akan coba teruskan ke bagian pihak manajemen. Apakah mungkin untuk dilakukan rekrut baru kan Mas Mas Adam juga hanya punya satu manpower ya, Mas Sahrul. Mungkin nanti akan saya obrolin apakah bisa untuk hire orang lagi untuk membantu Java-nya untuk API gateway-nya ya. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Kita akan bertemu di lain kesempatan jika memang ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin dikeluhkan. Untuk detail dari job desk maupun detail dari teknologinya untuk Mas Adam, nanti akan kami forward lewat Azure ya, lewat Azure Task, nanti bisa dilihat di sana. Dan untuk GitHub-nya juga nanti bakal dikirim di sana. Nah, untuk dari operasional seperti biasa, yang dilakukan. Oke, terima kasih. Mungkin kita akan ketemu di lain kesempatan dan sampai jumpa. Nah, proyek sudah dikomunikasikan ke leader tiap divisi. Perusahaan saya memang baru saja merger dengan perusahaan baru, yang tentu akan menjadi tantangan tersendiri untuk tim ini. Penasaran gimana kelanjutannya? Yuk tonton lagi. Oke, selamat malam, Mas John ya. Mas John, selamat malam. Ya, malam Bang. Ya, malam. Tadi dari divisi HR udah ngasih CV-nya ke saya dan saya merasa tertarik dengan Mas John ya karena ngelihat Mas John ini udah 10 tahun ya jadi programmer Java ya. Iya, benar Bang. Wah, Kurang lebih segitulah. project-projectnya juga kayaknya udah banyak banget sih. Ini saya tertarik. Untuk Mas John sendiri udah mahir belum kayak menggunakan Spring Boot, Kafka gitu? Sudah sih Bang, karena hari-hari ya itu aja kerjaan saya kan. Oh iya ya. Bagus. Oke. Karena memang ini Mas ini posisinya di mana sekarang? Saya kebetulan ini di Kutai Barat nih Bang, Kalimantan Timur. Oh, Kutai Di Barat ya. kabupatennya tapi bukan di kota. Oke, Ya. tapi kalau internet di sana bagus lah ya kalau buat kerja gitu. Kadang bagus, kadang enggak Bang. Jadi ya gangguannya di sini paling internet aja sih kadang-kadang. Cuman kalau misalnya ada lagi mati listrik di sini ya kadang ganggu juga dia. Oke. Cuman kebetulan malam ini aman lah. Oke. Untuk malam ini aman kita. Ya. Oke. Nanti dari kantor akan provide dari mulai internet dan perangkat-perangkat untuk Mas John bekerja. Nanti akan di-provide dan akan saya teruskan ke bagian HR. Jadi, Mas mulai minggu depan sudah bisa mulai bekerja ya? Oh, oke, siap Bang, siap kalau begitu. Oke. Terima kasih Mas John untuk kesempatannya. Nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan ya di saat nanti sudah mulai bekerja. Siap. Terima kasih Mas John. Oke, terima kasih banyak Bang. Terima kasih. Siap. Sekarang anggota tim sudah lengkap. Karyawan-karyawan saya terdiri dari 2 divisi IT dan divisi operasional. Di divisi IT ada Adam sebagai leader, John sebagai programmer Java, dan Syahrul sebagai programmer back-end dan Flutter. Untuk divisi operasional ada Aisyah sebagai leader, dan Vanessa sebagai asistennya.
Semakin banyak anggota tim, semakin bagus, tapi semakin banyak tantangannya. Selamat malam, Mas John. Ini nggak terasa nih, udah seminggu bekerja. Gimana rasanya bekerja jarak jauh di perusahaan kami? Wah, seru sih Bang. Ada lumayan lah buat tambahan juga kan ini kita belajar dari jauh WFA lah sebutannya kan. Iya, iya, betul, betul, betul. Nah, untuk kerjaan dari leader, Mas Adam itu sudah diberikan belum ya? Sudah Bang, Sudah untuk ya? Mas Adam. Sudah benar. Oh, oke, oke, oke. Sudah saya berikan. Nanti sekalian saya minta reportnya ya, hasil dari kerjaannya. Nanti mungkin bisa langsung report ke Azure aja ya. Bisa ya? Malam ini? Oh, bisa, bisa. Bisa malam ini juga saya report. Oke, Langsung. oke. Oke, siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Mas. Terima kasih Bang. Ya, siap, Oke. siap. Terima kasih. Semua berjalan lancar. Lewat Ahmad tim sekarang menjadi lengkap, walau semua karyawan saya WFH, tapi mereka semua bisa menjalankan tugas dengan baik. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Oke, selamat sore, Mas Syahrul. Gimana kabarnya? Baik. Oke, baik. Selamat sore, Mas Atma. Kabar saya baik. Sini. Oke. Eh, Gimana buat kerjaan dashboardnya? Apakah lancar dari Mas Syahrul? Nah, ini saya lagi ngerjain request yang udah disusun timelinenya sama Mas Adam kebetulan, Mas. Oh gitu. Jadi sekarang lagi ngerjain request dari Mas Adam dulu ya? Iya, jadi kita ngerjain berdasarkan prioritasnya dulu. Hmm, hmm, hmm. Karena kemarin tuh dari tim operasional sempat bilang ke saya ada kendala beberapa merchant atau klien tuh mengalami error gitu. Nah, ini kalau ngalamin error gini gimana nih jadinya? Nah, kalau itu saya kurang tahu sih, Mas. Hmm. Soalnya saya lagi ngerjain fitur prioritasnya aja yang udah disusun dari Mas Adam ya, langsung. Mas Adam nggak bilang-bilang saya sih tentang masalah fitur yang diprioritasin ini. Oke, jadi sekarang tuh berarti Mas Syarul lagi ngerjain fitur yang memang diminta oleh Mas Adam ya. Iya, bener, Mas. Oke, mungkin nanti saya bakal coba follow up lagi Mas Adam terkait detail fitur yang mau dibuat ini karena ini fitur baru gitu. Fitur baru yang menurut saya ini harusnya didiskusikan dulu di meeting sebelum dibuat. Tapi oke lah karena ini memang udah berjalan, jadi coba diselesaikan aja. Pastikan aja itu nggak ada error atau kendala-kendala lainnya gitu. Terus saya juga sempat dapat laporan dari tim operasional, apakah benar memang user kita tuh sering sering mengalami error di dashboard kita atau enggak ya? Kalau itu juga saya kurang tahu ya, Mas. Karena dari tugas Mas Adam itu saya cuman disuruh ngerjain tugas-tugas yang sifatnya urgent dan berdasarkan prioritasnya aja. Oke, oke. Jadi ini ngerjain tugas berdasarkan prioritas, tapi emang setiap fiturnya ini yang udah dibuat, apakah didokumentasikan atau enggak ya? Ada dokumentasi? Dokumentasinya kayaknya itu saya langsung bikin produknya aja sih. Kalau dokumentasi saya kurang tahu juga. Oke, oke. Mungkin ini eh karena perusahaan kita baru baru merger ya. Jadi mungkin ada dua budaya kerja yang sedikit berbeda. Ya, oke lah. Ini nanti akan saya coba obrolkan dengan Mas Adam terkait masalah dokumentasi dan
timeline dia tentang fitur-fitur ini. Tapi tolong pastikan, sekali lagi, fiturnya jangan sampai ada error. Dan kalau bisa, jika memang ada kendala apapun, sampaikan segera melalui Mas Adam, agar Mas Adam segera follow up ke saya. Oke? Oke, siap. Akan saya laksanakan. Terima kasih untuk Mas Syarul atas kesempatannya. Mungkin nanti saya akan tanyakan kembali ke Mas Adam terkait fitur ini karena memang sepertinya ada miskomunikasi di sini kenapa ada fitur baru yang di-develop tapi belum di-meetingkan. Oke, terima kasih Mas Syarul. Sampai ketemu nanti di lain meeting berikutnya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Atma. Bisa kita lihat, kemungkinan tim mulai mengalami tantangan besar dalam budaya organisasi, di mana perusahaan yang baru bergabung mengedepankan keterbukaan dalam berinovasi fitur baru. Sedangkan perusahaan saya mengedepankan hierarki dan formalitas dalam setiap membuat fitur perlu persetujuan dari atasan. Share code dulu. Oke, selamat malam untuk Mbak Vanessa dan Mbak Aisyah. Gimana tentang proyek kita nih? Sudah beberapa hari berjalan. Apakah ada kendala atau isu dari customer atau klien kita? Pak, sejauh ini sih ada beberapa trouble aja sih Pak, kayak mungkin agak lama ketika mereka loading untuk ke payment selanjutnya. Mungkin di situ, dan kita udah forward ke tim IT sih, cuma belum ada jawaban lanjutan dari tim IT. Oh gitu. Oke. Terus Mbak Vanessa, ini saya lihat di dashboard kita ada banyak komplain juga. Ini awalnya gimana komplainnya? Halo? Oh, sepertinya sedang trouble ya. Oke, untuk Mbak Aisyah, gimana nih? Terkait operasional kan, kita kan baru berjalan ya selama beberapa hari yang lalu. Nah, ini untuk dari tim operasional, apakah ada kendala? Kan sejauh ini Mbak Mbak Aisyah sudah punya tim Mbak Vanessa ya. Apakah dari hasil observasi, apakah masih memungkinkan atau ada planning apa nih tentang tim operasional ke depan? Dan Pak, untuk tim operasional sepertinya dari yang saya rasakan butuh penambahan karyawan baru. Karena dari proyek baru ini beberapa hari ke belakang ada beberapa hal yang mungkin kita berdua nggak bisa tanganin cuma berdua gitu Pak. Kita mungkin butuh karyawan tambahan karena sekitar mungkin 1 minggu ke belakang ini kami banyak di lemburnya seperti itu Pak. Iya. Gitu ya. Iya, benar. Terus ini gimana nih untuk yang fitur-fitur yang di request dari klien, sempat ada beberapa telepon yang memang menanyakan tentang fitur-fitur yang mereka request nih dari klien-klien kita yang memang sudah ada kerjasama. Ini gimana nih terkait dari update fiturnya? Apakah berjalan atau tidak ya? Sejauh ini berdasarkan komplain dari customer yang kami terima itu kurang berjalan cepat. Tapi kami sudah usahakan untuk forward ke tim IT dan hasilnya beberapa nihil. Kami juga kurang paham kenapa bisa tim IT berbicara kalau itu sudah diperbaiki, Pak. Oh, Tetapi gitu. mungkin
ada satu dan lain hal yang mungkin seperti apa saya kurang paham, tapi komplain yang yang kami dapat dari customer masih tetap sama seperti itu, Pak. Mungkin bisa dilanjut sama Mbak Vanessa lebih lanjutnya. Oke, gimana Mbak Vanessa? Apakah sudah jelas sekarang suaranya, koneksinya? Ya, udah jelas, Kak. Oke, Ini lagi ngomongin masalah hmm. tim sebelah ya jadinya. Ya, itu sebenarnya itu tim kita juga. Jadi kita tuh, bentar, kayaknya ini jadi kayak ada persepsi sendiri ya. Jadi saya lurusin. Jadi kita tuh masih satu tim, satu tim, cuma beda divisi aja. Jadi kalau misalnya merasa ada kayak perlu dibicarakan, jadi bisa langsung dibicarakan aja. Nanti bisa lewat Mbak Aisyah. Kalau karena saya lihat memang ini ada beberapa kendala yang belum selesai ini di dashboard internal kita tentang isu-isu dari klien. Ini gimana ya? Apakah ada masalah apa ini? Isu-isu klien, apakah dia memang isunya itu hanya terkait operasional, ataukah memang dia ada isu-isu teknikal yang memang perlu tim IT yang menghandle gitu? Gimana Mbak Ya, Vanessa? sepertinya memang tim IT harus mengambil andil lebih dalam trouble ini sih, Pak. Gitu ya. Jadi memang ini kebanyakan berarti isu-isu yang sebenarnya teknis ya, yang memang harus dikerjakan oleh tim IT, seperti itu. Iya, betul, Pak. Iya, iya, iya. Dan Tapi, mungkin dari tim operasional kita dan member tim IT itu mungkin ada beberapa kesalahan dalam komunikasi juga. Mungkin apakah mereka tidak paham maksud kita gitu atau gimana? Atau enggak memang prioritasnya saja yang berbeda, Pak? jadi emangnya gini-gini, perbedaan persepsi ini bisa jadi. Nah, ini perlu dicoba nanti Mbak Aisyah coba nanti breakdown tentang list-list dari isu dan update yang diminta oleh klien tentang fitur-fitur kita. Nanti coba kirimkan ke email saya ya, terkait detailnya seperti apa. Karena jangan-jangan ini ada masalah yang bisa malah makin besar nanti nih. Karena memang ini kita perusahaan kita baru merger ya dengan startup IT. Jadi memang personil kita di IT ini memang baru. Nah, ini perlu dipastikan, atau jangan-jangan mereka kurang paham atau gimana tentang cara kerja di perusahaan kita. Jadi nanti coba didetailkan aja tentang isu dan update fitur yang diinginkan oleh klien serta progresnya dari sisi operasional. Terus untuk terkait tadi Mbak Aisyah sempat eh, bicara tentang workload dari tim operasional yang udah mulai besar untuk jam operasionalnya. Sampai-sampai kalian harus ngelembur. Apakah benar Mbak Vanessa seperti itu? Iya, Pak. Betul, Pak. Sepertinya mungkin ke depannya saya berharapnya sih akan ada plan untuk tim baru Hmm. yang akan bekerja 24 jam Oh, secara shift mungkin, Pak. iya, iya, iya. Memang, memang, memang kita akan ada planning tentang itu ya. Karena memang sistem payment gateway ini sebelumnya dihandle oleh tim dan manajer yang sebelumnya, dan kita baru ngehandle lagi, dan memang beda dengan project-project yang lain, misalnya project tentang
event yang biasa sering kita kerjakan, yang memang itu ada jam kerjanya. Kalau transaksi ini memang pasti nanti 24 jam, karena namanya transaksi, orang bisa transaksi kapanpun gitu. Dan ditambah lagi pasti ada isu komplainan, jadi memang ada rencana untuk 24 jam sih. Mungkin saya akan planning untuk kedepannya tentang rencana 24 jam ini, tapi sepertinya planning ini mungkin setelah jalan 1 bulan ya, karena saya harus ngomong dulu juga dengan tim HR dan tim manajemen lainnya untuk isu dan planning kita ini gitu. Oke, mungkin seperti itu aja. Terima kasih untuk tim operasional. Terima kasih Mbak Aisyah dan Mbak Vanessa. Dan sampai jumpa. Selamat malam. Baik, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Selamat Pak. malam. Selamat malam. Tantangan mulai makin melebar, pendekatan pekerjaan dan komunikasi mulai tidak stabil, yang memicu ketegangan di lingkungan kerja, persepsi dan prasangka saling tuduh dan lempar tanggung jawab mulai ada sehingga menyulitkan kolaborasi dan kerjasama yang berakibat pada terhambatnya kemajuan proyek. Oke, gini ya, teman-teman, rekan-rekan sekalian, ini saya tadi dapat panggilan telepon dari direktur ya. Dia, bentar. Ini dia banyak ngeluhin, kita tuh udah mengalami penurunan performa yang jauh banget ini dari aplikasi kita ini. Saya bingung nih mau ngomongnya gimana ya. Jadi gini ya, kita nih kan sebuah tim ya. Jadi sebuah tim itu harusnya kita tuh solid gitu. Tapi ini kenapa malah jadi berantakan sampai banyak merchant yang ngeluhin banyak error, terus mulai banyak mereka lari ke kompetitor lain gitu. Jadi ini masalahnya kenapa gitu? Kenapa kayak ini masalahnya gimana gitu? Ini saya ngelihat banyak banget tas yang mandek, banyak juga fitur yang entah kenapa ini ada banyak fitur baru. Ini fitur barunya dari mana sih? Terus kok error semua ini fiturnya? Ini kenapa gini? Kenapa ini Mas Mas Adam atau Mbak Isa, coba deh jelasin ini ada apa sebenarnya? Izin Pak, untuk dari tim operasional sebelumnya sudah sering sekali menghubungi tim IT terkait request-request yang dikeluhkan sama customer. Sudah berulang kali juga kami bicarakan dengan tim IT, keluhannya sekian, begini, tapi belum juga ada update gitu Pak. Jadi keluhan-keluhannya makin lama makin memburuk seperti itu Pak. Untuk alasan-alasannya saya kurang tahu dari tim IT karena berkali-kali juga kami menghubungi tim IT itu tidak ada respon yang terlalu bagaimana, hanya seperti ya kami memprioritaskan seperti ini, begitu Pak. Jadi dari tim operasional agak ada konflik di situ Pak. Oh, gitu. Jadi iya memang ini ada beberapa merchant kita yang ngeluhin kok ini transaksinya mereka banyak yang error. Ini kenapa nggak bisa diproses gitu. Nah, ini saya juga bingung kenapa. Ini coba Mas Adam gimana? Ya Pak, jadi ada prioritas yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi Ya, itu jadi ke pending semua masalah isu-isunya. iya betul. Oh, gini deh. Jadi sebenarnya tuh dari kendala IT, request itu setiap masuk selalu ditampung dulu. Ya Request selalu betul. ditampung Betul. dulu dan operasional request itu selalu diteruskan ke tim IT. Karena Iya, kita ya. juga mementingkan customer. Oke, ya, oke. Jadi ceritanya ini kayaknya ini miskom deh. Oke, gini. Kalau misalnya tim IT berusaha untuk memprioritaskan. Nah, sekarang saya lihat nih di list tasnya di Azure nih
Ada banyak ini, ada banyak. Ini kira-kira kapan nih kelarnya? Ini yang prioritinya high ini kapan nih kelarnya? Sebulan bisa? Sebulan bisa. Bisa. Oke, sebulan ya. Itu yang high-nya ya. Oke, sebulan. Sebulan yang high diprioritasin. Kalau misalnya memang membutuhkan manpower baru, nanti bilang aja, bilang aja. Kalau kalau misalnya sebulan nggak bisa, bilang. Karena memang ini urgent banget. Kenapa? Karena kalau misalnya fitur-fitur yang baru ini dibuat, ya, yang tadi udah by request dari merchant dan klien kita, dan ini nggak di-maintain, ini mereka pada lari semua nanti. Ini bahaya. Jadi coba nanti dalam 1 bulan itu, coba selesaikan. Jadi saya pengen nanti dari tim IT harus terbuka, harus ngomong, ini mungkin apa enggak. Kalau misalnya nggak mungkin, duduk perkaranya, nanti kita selesaiin bareng-bareng solusinya apa. Jadi jangan jangan pasif, jangan 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 hanya diem aja gitu. Karena kan kita tim, jadi kita harus komunikasi. Jadi kalau merasa itu nggak mungkin, nanti bisa bisa langsung dikomunikasikan, biar kita bisa nge-hire orang baru lagi untuk ngebantu dari tim IT, ya. Oke? Oke, oke. Baik, Pak. Baik. Oke, nah untuk dari operasional, tolong setiap request dari request masuk eh, dari klien maupun merchant kita, memang mereka itu adalah prioritas utama kita, mereka yang membuat aplikasi kita itu, payment gateway kita masih tetap berdiri sampai sekarang. Tapi setiap ada request itu jangan langsung diteruskan ke developer. Jangan langsung diteruskan ke developer, tapi ditampung dulu. Ditampung dulu, nanti kita meetingkan lagi, ini mungkin apa enggak fitur ini dibuat. Karena kadang mereka itu request tapi nggak sesuai dengan sistem kita gitu. Jadi perlu ada pembuatan alur baru lagi yang memungkinkan fitur itu bisa dibuat apa enggak. Jadi jangan langsung diteruskan ke developer. Mungkin mereka iya aja, tapi akhirnya blow, jadi meledak. Jadi aplikasinya banyak ngebug gitu. Jadi tolong nanti setiap dari request yang masuk dari klien kita, tolong ditampung dulu ya. Jadi saya mohon dari Mbak Aisyah tolong ditampung, nanti ditaruh aja di spreadsheet, nanti kita meetingkan ya. Setiap 2 minggu sekali, setiap ada request, nanti kita meetingkan, itu mungkin apa enggak. Kalau mungkin kita akan buat timeline baru untuk pembuatan fiturnya gitu. Nah, jadi tolong dipastiin untuk kita tuh komunikasinya jalan. Jadi jangan jangan hanya berasumsi. Kayak misalnya tadi, oh iya mungkin developer dia bakal kerjain atau gimana. Terus misalnya atau dari developer, ah iya udah santai aja karena kan ini error-error biasa misalnya gitu. Jangan. Kalau ini karena kita nih bisnis. Kalau bisnis nggak bisa jalan dengan maksimal, aplikasinya error, ya bisnis kita bisa hancur. Jadi tolong dari divisi IT, setiap ada masalah tentang teknikal, segera hubungi saya biar kita cari solusinya bareng-bareng. Kalau emang kurang tentang manpower maupun solusi lainnya, misalnya terkait servernya terkurang, lain sebagainya, tolong hubungi saya biar nanti kita cari solusinya. Jadi tolong jangan pasif, be aktif ya untuk tim IT. Jangan sampai jadi miskomunikasi sehingga nggak tahu salahnya di mana. Oke? Jadi saya harap ini bisa bisa jadi evaluasi buat kita semua. Jadi jangan sampai terulang lagi nih kesalahan kayak gini. Nanti tolong saya percayakan semuanya kepada Mas Adam dan Mbak Aisyah. Mas Adam silakan komunikasikan ke rekan-rekannya, Mbak Aisyah silakan komunikasikan ke rekan-rekannya tentang apa yang sudah kita diskusikan ya. Jangan sampai terjadi lagi. Saya harap ini jadi yang terakhir kali ya. Jangan jangan sampai ada budaya-budaya yang tidak baik hadir di perusahaan ini. Jadi kita harus tumbuhkan budaya kolaborasi yang baik, komunikasi yang baik, agar perusahaan kita menjadi lebih baik lagi. Oke, ada yang ingin disampaikan dari Mas Adam dan Mbak Aisyah? Mungkin dari tim operasional sebelumnya minta maaf karena kesalahan-kesalahan dan mungkin ada miskomunikasi yang kami buat. Kedepannya kami bakal memperbaiki itu semua dan terima kasih untuk saran serta masukannya, Pak.
Ya, terima kasih. Dari Mas Adam, ada yang ingin disampaikan? Ya Pak, jadi saya coba berkomunikasi dengan tim saya untuk memperbaiki ini. Oke, ya, terima kasih. Semoga ini jadi pembelajaran buat kita semua, agar kita terus bisa lebih kompak lagi, lebih memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Jangan sampai nanti ada persepsi dan miskomunikasi lagi. Misalnya Mas Adam ingin mengomunikasikan tentang server, silakan hubungi saya biar saya akan teruskan ke bagian infra. Jika Mbak Aisyah ada perkara tentang operasional, silakan komunikasikan ke saya yang tidak bisa dihandle. Oke, terima kasih. Karena ini sudah larut malam ya, kita akhiri. Semoga ini jadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih rekan-rekan dan selamat malam. Saya pun akhirnya mengutus Ahmad untuk segera membereskan semuanya dan mendamaikan kedua belah pihak. Bagaimana menurut teman-teman tentang inisiatif dan ide yang Ahmad berikan? Apakah tindakan Ahmad benar atau tidak? Mari kita buka forum diskusinya.